itu ya. Sekarang permasalahannya karena kacanya masih belum diganti, jadi tiba-tiba kemarin kamu WA ke Eva, minta maaf kalau ini gitu ya, seperti itu ya. Nah sekarang mereka mau tanya sama kamu, ketika ada kejadian seperti itu lagi, apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Satu, minta maaf. Yang kedua, mengganti kaca. Betul, berarti kamu sudah berlatih rambut jawab. Bagus ya, Eva suka. Jadi pada dasarnya semua orang itu bisa berbuat kesalahan. Mungkin kalau Eva jadi di posisi kamu waktu itu, ya kaca pecah, iya yo, itu gimana ya? Kita kan takut sendiri ya. Tapi berhubung kamu sudah berani mengakui kesalahanmu, pada Bening kan waktu itu kan, Bening juga tidak membuat macam-macam, dan ternyata tiba-tiba kamu ada kesadaran sendiri, berarti bagus. Eva aku kamu hebat, kamu jawab apa? Tidak usah takut. Lain kali kalau berbuat salah, akui, bentuk tanggung jawab. Seperti itu ya. Tangan jempol terus. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kula aturaken sugeng rawuh. Selamat datang kagem Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Mulyani SPD SD serta Bapak Ibu Guru SD Kramat yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pada diseminasi budaya positif di SD Kramat yang mana merupakan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dari Bapak fasilitator saya. Beliau bernama Bapak Sudirman SPD MPD, orang Sumatera, orang Bengkulu, dan yang satu pengajar praktik yaitu Ibu Lina Setiana SPD MPD. Beliau guru SMP 1 Kudus. Kemudian saya sendiri Eva Yuliana Widyastuti, guru SDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini materi modul 1.4 budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Di sini saya merangkum, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan 1. Pembelajaran paradigma baru, 2. Konsep disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia yang meliputi hukuman dan penghargaan, 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, 5. Kebutuhan dasar manusia, 6. Posisi kontrol guru, dan 7. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Apa ya pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. 5 bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang akan membantu kita semua untuk dapat mewujudkan anak-anak yang generasi yang cerdas, yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Kemarin ketika ada materi disiplin positif,
Bapak fasilitator saya sempat bertanya, apa ya arti disiplin positif? Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, yang ada di benak kita pasti kepatuhan atau aturan atau taat. Nanti kalau tidak taat dihukum. Nah, di sini kami mencoba meluruskan. Disiplin positif adalah suatu penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini membuat murid dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, memahami diri sendiri dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Disiplin positif juga bertujuan untuk membentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Konsep disiplin di sini ada dua. Yang pertama yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal, yang mana meliputi hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman kita sendiri tahu, kalau misalnya ada anak yang tidak patuh aturan, nanti hukumannya ini dan ini. Hukuman ini di sini sifatnya memaksa, membuat tidak nyaman, murid menjadi takut, bahkan mungkin murid akan menjadi pendendam. Sebagai contoh, ketika misalnya ada anak terlambat, nanti kalau lebih dari jam 7, lebih 15, otomatis dia tidak ikut berdoa. Mungkin di kelas nanti Bapak Ibu Guru memberi hukuman, entah itu menyalin pekerjaan 10 lembar, atau lari keliling lapangan 10 kali, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini penghargaan. Kenapa penghargaan dimasukkan sebagai identitas gagal? Karena penghargaan di sini sifatnya tidak efektif untuk secara jangka panjang. Di samping itu, penghargaan juga mematikan kreativitas, merampas hak untuk anak tersebut menghargai dirinya sendiri, kemudian merusak hubungan jika ada pertemanan. Nanti kalau salah satu diberi penghargaan, yang satu mungkin merasa iri dan lain sebagainya, dan menjadikan murid iri. Selanjutnya, kalau tadi disiplin identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas berhasil atau sukses, yang meliputi konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi merupakan penguatan yang bersifat perlu ada stimulus respon, sifatnya berjangka pendek, perlu pengawasan yang mengakibatkan murid kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya sendiri. Jadi di sini di samping konsekuensi ada restitusi yang termasuk kategori konsep disiplin dengan identitas berhasil. Restitusi yaitu murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid dapat memegang kendali atas dirinya sendiri, kemudian murid juga dapat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, ketika kita berangkat ke sekolah misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau apa, maka kita mungkin berusaha untuk berangkatnya yang pagi. Tapi di sini tujuan kita tidak karena motivasi dalam diri kita sendiri, tetapi karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini misalnya seperti anak kita minta ikut lomba dengan iming-iming, nanti kalau kamu berhasil kamu akan mendapatkan seperti ini. Padahal untuk penghargaan sendiri itu kurang tepat. Dan yang ketiga ini yang menurut kami paling tepat, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Boleh bertanya, Bu? Ya Pak, silakan. Gini Bu ya, untuk tadi masalah hukuman dan motivasi tadi hukuman itu, kalau anak itu
dikon istilahnya dikon ngerti awake dhewe salahe apa, menyadari salahe dhewe apa. Ketok nggih pertanyaan gitu diterapkan di sekolah-sekolah pinggiran kayak seperti ini ya. Mungkin di sekolah kota mungkin masih bisa mungkin loh ya. Tapi kalau itu kan ada ilmu pribadi aja kalau kota kalau di sekolah itu pribadi. Jadi saya ulang lagi ya, pertanyaan dari Bapak Mas Rian cukup bagus. Bagaimana penerapan membuat anak bisa menyadari kesalahannya sendiri, itu ya Pak ya? Iya, kayaknya gitu ya. Kalau bisa kan anak itu menyadari kesalahan sendiri, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Iya. Jadi saya gitu. Jadi kalau ingin muridnya semangat motivasi dari kemudian juga ide. Nah, itu nanti akan terjawab di materi selanjutnya. Mohon didengarkan dulu sampai tuntas ya Bapak ya. Iya. Izinkan saya Saya menyelesaikan. ngomong kecepatan nggih. Nek kecepatan juga maca ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Hemat waktu Pak. Motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta motivasi untuk mendapatkan imbalan atas penghargaan dari orang lain. Di sini termasuk motivasi eksternal yang mana berasal dari luar. Motivasi eksternal itu sifatnya sementara. Caranya anak itu hanya diiming-imingi saja, tidak terbentuk dari dalam dirinya sendiri, sehingga nanti yang timbul yaitu kebiasaan. Kalau nanti ada iming-iming, aku akan berusaha lebih keras. Kalau tidak ada, oh ya sudah, aku ngelokro saja tidak apa-apa. Itu seperti itu. Sehingga kita sebagai guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Motivasi internal ini adanya tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, bisa dibangun mulai dari rumah. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik dari Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid di rumah. Percuma kalau kita di sekolah, nak kamu harus begini, tapi di rumah dia diabaikan. Mohon izin lanjut ke materi selanjutnya ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Peran kita sebagai guru adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas setelah membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun ajaran. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakan, tetapi tidak sempat menuliskan dalam bentuk tulisan cetak atau mungkin tulisan yang dipajang di satu papan tulis di sudut kelas. Kita bisa mengusahakannya nanti. Ya. Lanjut. Nah ini, kenapa kadang-kadang kita menemui anak dengan berbagai macam permasalahan, tapi kita tidak boleh memandang dari satu sisi, oh anak ini nakal, oh anak ini kurang aturan, oh anak ini kurang perhatian. Tapi kita terlebih dahulu melihat dari kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, seluruh tindakan manusia pastinya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Secara naluri manusia umumnya pasti memiliki naluri alamiah untuk bertahan hidup. Contohnya yang bersifat fisiologis yaitu kesehatan, rumah, sandang, pangan, papan, itu pasti. Untuk yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis, kebutuhan yang akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dimanapun tempat tinggalnya, saya yakin, kita semua mungkin yakin tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Pasti semua butuh teman, butuh kasih sayang, butuh rasa aman, rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi sesuatu, menjadi kompeten, terampil
diakui atas prestasi, keterampilan didengarkan, dan memiliki harga diri. Untuk yang keempat, kebebasan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedangkan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, bergurau, dan tertawa. Ini biasanya untuk anak-anak kecil lebih mudah dilihat daripada orang-orang dewasa, karena orang-orang dewasa itu lebih sering menyembunyikan apa yang dirasakan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah belum? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana prosesnya dan mengapa hal itu harus dilakukan atau terjadi? Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Saya pribadi, saya menjadi guru walaupun kurang dari 10 tahun, tapi saya pernah mengalami semua fase ini. Dan kebanyakan saya ada di titik penghukum, yang mana ketika ada anak berbuat salah, ayo kamu piket 1 minggu full, ayo kamu satu kelompok piket semua. Dan itu saya sadari memang itu bukan hal yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, saya pernah seperti ini. Mak, kamu kalau berbuat kesalahan, kamu nggak kasihan sama Bu Eva. Nanti kalau Bu Eva dimarahin Bu Kepala Sekolah gimana? Kalau nanti kamu berbuat salah, orang tuamu nanti mencak-mencak datang ke rumah Bu Eva bawa air, bawa pacot, kamu nggak kasihan sama Bu Eva. Seperti itu. Untuk yang teman, nah ini biasanya kalau anak SD jarang ya, karena anak SD itu sifatnya masih kemanja-manjaan. Teman itu biasa terjadi di lingkungan SMP dan SMA, karena mereka merasa menganggap gurunya itu setara, apalagi guru-guru yang masih muda-muda, menyepelekan. Alah, gawe salah sithik gak apa-apa, Pak iki pemaaf teh. Nanti ujung-ujungnya bapaknya seperti ini, ya sudah saya maafkan, lain kali jangan diulangi ya. Kali mau jangan diulangi deh. Untuk yang keempat, pemantau. Nah ini pernah juga saya lakukan. Ayo, kalau terlambat setelah jam istirahat tidak tepat waktu masuk ke kelas, hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Oh, gini Bu, saya harus seperti ini. Ya sudah, laksanakan. Seperti itu pemantau. Itu deh. Untuk yang terakhir, posisi manajer. Di sini kita melakukan nanti yang akan saya perkenalkan sebagai dengan istilah restitusi. Nanti di materi selanjutnya. Posisi kontrol guru, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif, berhasil atau sukses pada diri murid tersebut. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 2001 merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah ini yang tadi ditanyakan Bapak masukan ya. Restitusi itu tidak bisa kita lakukan sendiri sebagai pihak yang ada di sekolah, melainkan harus dimulai dari rumah. Tahapan segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip utama teori kontrol yaitu langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana teori kontrolnya
kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Semua perilaku memiliki alasan untuk validasi tindakan yang salah, dan kita semua memiliki motivasi internal, yaitu menanyakan keyakinan. Kita rehat sejenak untuk adzan zuhur ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Untuk langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, stabilize the identity. Ada garis segitiga. Itu mohon maaf karena tulisannya terlalu kecil ya. Saya bacakan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas. Di bagian segitiga, menstabilkan identitas itu ada di bagian paling bawah. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak agar tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena akan sulit melakukan restitusi apabila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Di sini ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena rasa bersalah itu menguras energi. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami yang namanya identitas kegagalan. Kok aku raiso? Kok aku gagal? Seperti itu. Untuk nomor 3, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ya yang sudah terjadi ya sudah, mau balik ke masa di mana kita sebelum berbuat kesalahan juga tidak bisa. Selanjutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Di segitiga ini ada di bagian yang miring ke arah sini ya. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Di posisi segitiga ini bagian yang menurun ke bawah. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Dan nilai-nilai ini akan berpindah menjadi orang yang ia inginkan karena adanya nilai-nilai yang dia percaya tersebut. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini karena bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Seharusnya ini bisa berupa video, berupa anak-anak membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, ketika saya mengarahkan membimbing murid agar semakin terampil, aktif dan kreatif, salah satunya memegang HP. Jadi anak itu tahunya HP tidak untuk bermain game, tapi bisa untuk membuat iklan-iklanan atau membuat poster, infografis Canva. Yang di sebelah sana itu anak-anak merancang bangun. Jadi saya menggunakan sedotan dan nalam supaya mereka bisa memperkirakan, oh kira-kira kalau ukurannya segini, ini akan jadi bangun apa? Nanti kalau dipotong akan jadi bentuk apa? Nanti kalau berubah bentuk akan menjadi bangun apa lagi? Selanjutnya, ini ketika saya meminta anak-anak untuk berkreasi sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang di depan Bapak Ibu mungkin kurang bisa. Ini Saskia. Saskia itu murid kelas 5 yang menurut saya paling banyak kemajuan. Dari mulai awal semester, dia yang tadinya pemalu karena mungkin di rumah jarang diajak berkomunikasi dan dia memang pemain satu-satunya itu HP Bapak Ibu. Kalau dia disuruh main HP, Stumble, apalagi itu, lupa saya. Dia tahu cara mainnya seperti apa, harus mendapatkan ini untuk naik ke level ini, dia tahu. Membuat video pun dia bisa Bapak Ibu. Padahal saya waktu itu belum merasa mengajari si anak ini. Saya pernah tanya, kamu pakai apa no? Dia bilang CapCut, capcuk itu loh. Tahu ya? Itu untuk memudahkan anak-anak untuk membuat video-video ala-ala sendiri. Yang bawah itu Wawa, Najwa, yang dulu ketika masih kelas 4 sering sekali membolos, itu juga banyak kemajuan. Karena ketika kelas 5 dia seragam, rajin. Nah waktu terima rapat kemarin memang bapaknya, ayahnya itu sempat cerita sama saya, ini salah saya Bu, ini salah saya karena saya itu sibuk kerja. Kalau saya tidak di rumah, ya ini anak dua ini, Wawa dan adiknya, tidak ada yang mengantarkan. Jadi ya memang sekolahnya dikalahkan seperti itu, karena mohon maaf ibunya tidak bisa naik motor. Yang ketiga ini ketika anak-anak latihan mencari video YouTube dari materi pelajaran yang saya arahkan. Yang terakhir yang tadi hasil dari mereka merancang bangun. Ini ketika saya melakukan restitusi secara sederhana. Sebenarnya saya itu masih bingung, restitusi itu kan ada 3 langkah. Tetapi ketika elaborasi pemahaman kemarin, Bapak instruktur, beliau bernama Bapak Gianto, asli Sukoharjo itu mengatakan seperti ini, hentikan seperti ini. Kalau restitusi dilaksanakan 3-tiganya lebih baik. Tetapi ketika manakala nanti restitusinya sudah berhasil di 2 tahap, tidak masalah. Nah itu. Saya sebenarnya masih sedikit ada pertanyaan yang mengganjal. Kalau hanya 2 cukup, kenapa harus 3 seperti itu? Tapi ya sudahlah. Nanti mungkin seiring berjalannya proses juga saya akan mencari pengalaman baru
yang mungkin melewatkan pemahaman saya. Oh, berarti kalau untuk 2 saja tidak cukup, harus sampai 3 ya Bu. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari saya. Sekiranya mungkin ada Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama, karena mohon maaf saya juga belum ahli. Ini saja baru mentok di modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, untuk tadi sebenarnya pertanyaan dari Bapak Mas kan menggelitik ya, opo iso bocah keramat, istilahnya kan kita ini dipoto tapi kan mepet gitu ya. Apa bisa anak itu diajari menyadari kesalahannya sendiri? Saya kan bisa Bapak, karena selama ini mungkin Pak Mas Sultan menghadapi anak-anak kecil, anak kelas 3 yang mungkin kurang terlatih secara emosional. Saya bisa memaklumi itu. Tetapi untuk anak-anak sekelas 4, kelas 5, kelas 6, saya rasa dia sudah bisa menyadari. Hanya saja mungkin gengsi Pak. Kemarin sempat yang saya rekam di situ itu Vio. Vio itu kasusnya hampir sama seperti Akbar. Jadi ini sedikit cerita. Vio itu kejadian memecahkan kaca itu di kelas 4, yang mana ketika itu masih kuning ya, belum belia ya, masih kuning roh. Dia sudah mengakui kesalahannya, tetapi karena tidak ada tindak lanjut dari kuning, dia mungkin ya udahlah, paling dimaafkan seperti itu. Kebetulan ketika bulan Agustus kemarin Akbar nendang kaca, maaf, tidak sengaja menendang bola hingga mengenai kaca kelas 2 itu, bolong. Kemudian saya tidak langsung marah-marah, saya tidak langsung meminta pertanggungjawaban orang tua harus kesini, tidak. Saya tanyakan dulu, apa yang terjadi, kamu menyadari kalau itu kesalahanmu atau tidak, untuk mempertanggungjawabkan kira-kira kamu akan berbuat seperti apa. Dan alhamdulillah, delalah yang Vio pun itu ketika bercerita, ketika tempor apa ketika Bapak Ibu, pagi-pagi ibunya WA saya, Bu mohon maaf Vio mecahkan kaca. Waduh, kan saya merasa tidak tahu apa-apa loh Bu, kaca yang mana? Setahu saya yang mecahin kaca itu Akbar dan Kiflan, tapi Kiflan sudah bertanggung jawab lebih dulu ya. Karena Kiflan sudah bertanggung jawab, jadi Akbarnya termotivasi untuk tanggung jawab juga. Hanya saja dia diultimatum oleh bapaknya, tidak boleh pakai uang orang tua, alias harus menyeleni dari uang sakunya sendiri. Makanya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan dia nyeleni baru kebeli kaca itu. Kalau untuk Vio, memang ibunya datang karena bingung, khawatir naik kenapa gitu, langsung pas liburan langsung diganti. Tapi alhamdulillah memang Vio dan Akbar termasuk anak-anak yang bertanggung jawab. Mereka tahu itu kesalahan mereka, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, saya masih belajar. Ya, monggo. Sebenarnya kalau tadi yang dimaksud Pak Rukan itu ya, itu bagaimana anak itu bisa punya motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri maksudnya ya. Itu sebenarnya dengan adanya teladan positif. Keseluruhan materi budaya positif itu intinya satu, teladan positif. Guru memberikan teladan positif. Nanti jelas dirinya akan Terima kasih. Saya rangkum jawaban yang sangat bagus, super sekali dari Bu Ana Fitria untuk dapat melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Tentu saja sebagai Bapak Ibu guru harus memberikan teladan yang positif. Betul. Gitu ya. Apapun yang kita mulai, kita tidak bisa memberitahu orang lain kalau kita sendiri belum bisa melaksanakan. Monggo dari Bapak Ibu guru yang lain, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusi bersama, kita diskusikan, kita bahas bersama. Kalau masih ada kekurangan, mohon maaf. Saya sudah masih belajar ini. Semuanya masih dalam tahap belajar. Iya, semua masih dalam belajar. Terima kasih atas pengertiannya Tapi gini Ibu. loh ya, memang kita kan bentuk sempurna. Banyak kelas, banyak Ini manusia harus sempurna. manusia bodoh. Masa ngomong terus setelah terus kok. Ya, memang pikirannya aku. Tetap
positif penghargaan, masalah penghargaan. penghargaan. Yang saya tahu ya pengalamanku, menurut pengalamanku ya salah. Penghargaan itu kan dibutuhkan untuk menyemangati atau memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Biasanya kan yang menurut tak orang bersama. Kok sekarang kalau diberi penghargaan itu malah justru keliru, Bu. Ini sedikit cerita ya Bapak. Terima kasih atas pertanyaan yang support dari Bapak Mas Rukan. Alhamdulillah diberundung pertanyaan yang baik. Jadi beliau Bapak Mas Rukan calon kepala sekolah ya. Calon pengawas. Oh iya, alhamdulillah calon pengawas. Kecamatan. Kecamatan Undangan. Ini yang saya alami. Mau Jujur. dulu cara membantu apa? Sedikit cerita Bapak Ibu. Saya dari kecil karena saya bukan dari golongan orang yang berada. Orang tua saya sederhana, bukan orang yang kaya. Bapak saya dari keluarga pedagang, ibu saya dari keluarga petani. Yang mana dulu yang sebenarnya punya cita-cita jadi guru itu ibu saya, bukan saya. Sekarang sultan Saya maunya. Jadi dari kecil saya dididik itu kamu harus kalau bisa ranking 1. Kamu anak pertama, kamu tumpuan harapan bapak ibu. Keluarga bapak ini pedagang, bapak kerja juga ikut orang, ikut orang istilahnya. Ibu juga sama, ibu dari keluarga petani, bukan orang yang berada yang maksudnya caranya orang Jawa ini balong gajah gitu, bukan orang balong gajah. Jadi dari kecil saya dituntut harus pintar, harus ranking. Kalau nggak ranking nanti ada konsekuensi seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang, wah senang dia anak pintar-pintar, tapi mereka tidak pernah merasakan apa yang saya pikirkan, apa yang adik saya pikirkan. Jadi anak yang dicap pintar itu terbebani. Suara. Benar. Kalau kita jalan kemana, ada temannya bapak ibu ngoroi itu apa ya bahasa Indonesia nih? Tanya apa? Halo, anaknya Pak Supri, sing pintar, bodoh. Sekali ini nggak dapat ranking, diomeli. Itu juga dengan ibu. Jadi pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tua saya itu cenderung keras. Maka dari itu sekarang kalau saya jadi guru, saya tahu sendiri kalau menuntut anak itu harus pintar, harus menang lomba. Karena saya sendiri mengalami hal-hal yang ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya. Jadi sedikit cerita seperti itu. Penghargaan menurut saya awalnya memang bisa memotivasi Pak, tapi untuk seterusnya itu menjadi sebuah beban. Lebih baik seperti ini, misal kita memotivasi anak untuk ikut lomba, sebenarnya kan ada prestasi akademik. Ayah manduk latihan sing sregep, sapa ngerti menang, dene ra menang ya ora apa-apa, sing penting kalian sudah berusaha. Kalau sudah berusaha, wis ikhtiar, wis berdoa, minta doa orang tua, minta doa bapak ibu guru, kan tinggal pasrah ya. Walaupun nanti juga tidak menang pun kita tidak malu-maluin gitu loh bapak ibu. Setidaknya seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo. Kalau menurut saya jangan pakai kata sopo ngerti. Kalau sopo ngerti itu cenderung ngopro, tapi berusaha supaya semoga kita dapat sebagai semoga. Kalau semoga itu kan usaha sekeras mungkin, tapi yang penting usaha dulu. Perkara hasil itu bonus. Yang penting usaha dulu, hasil itu bonus. Berarti hargai proses itu. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari bapak ibu guru yang lain? Iya, Besar. Benaila mungkin Ada yang masih mengganti. sepertinya kalau Pak Mas Rukan ini banyak ini ya tanda tanya. Ini ada penghargaan
orang dia semangat, orang tenang, orang saya ini saya aja. Tadi kalau mulai kelas telu kalau menang, kanggo lanang kanggo wedok, kakek ironga tuh sewu. Dia semangat apa? Karena saya lihat dia tuh setiap hari kalau latihan pramuka, kalau latihan apa, itu orang semangat. Wes bocah wis ngelopro, diajari iki esuk lali, diajari ngono esuk wis ngene lali. Itu kalau dapat guru Pak masukkan lagi ya. Kalau dapat Oh, guru nah kan itu jangan darat. sini gurune sapa wae jelas ku. Wes Bisa lanjut. terjadi seperti itu karena sebelumnya seperti itu. Jenengan sudah mengajarkan seperti itu. Kok nak saya ini tak wani iki, saya tak wani iki. Sistem sawer ya Prosesnya boleh. akan seperti itu. Karena adanya sistem sawer dari Bapak masukkan. Jadi anak-anak termotivasinya di sistem Bagi sawer. saya penting. Boleh penghargaan tapi verbal. Bagus. Yes. Lawas. Nama anak desa. Asal usulnya kalau silsilahnya pernah tahu anu Pak Rekan ini nak bisa iki tak wani iki. Seterusnya seperti itu. Rasane. Latihan arti aku. Kasihan apa Fix di kelas 1. Latihan ora tau. Ada sistem penghargaan di kelas 1. Itu ya kelas 1 itu coba itu. diberikan dari penghargaan berupa misalnya bintang atau apa saja yang tidak begitu membuat anak realistis. Ya betul Bu. Ujungnya nanti materialistis ya. Kalau memang Kalau mereka kalau kita enak minta murah ya. Disuruh dapat mana? Ayo, ini disawer mesti ya. Memang raja salah. Membuka air. Raja salah. Sampun nggih, Bapak Ibu. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eva boleh tanya sesuatu sama kamu? Iya. Nah, Bu Eva dengar kemarin kamu marah-marah gara-gara ada temanmu yang menjelek-jelekkan nama orang tuamu, betul? Apa yang kamu rasakan ketika temanmu itu menjelek-jelekkan nama ayahmu? Nah, sedih. Pengen Sedih. tak koyokin nama bapaknya. Pengen moyok? Tapi nanti kalau koyok-koyokan nama bapak bisa jadi salah paham. Nah, berarti kamu pinter ya, sudah bisa memfilter. Oh ini baik, oh ini tidak baik. Berarti lain kali, kalaupun Bu Eva ada di posisi kamu, Bu Eva juga akan sedih, kesel, pengen marah, pengen balas juga, ya kan? Nggak apa-apa, itu manusiawi, namanya orang marah itu manusiawi. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya nanti tidak terjadi lagi koyok-koyokan seperti itu, menjelek-jelekkan nama-nama orang tua? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa ya? Berusaha agar dia tidak usah. Kalau dia mau jelekkan nama pak, gitu Ya, dong. kamu diam aja ya, tidak usah dibales ya. Kemudian setelah kamu menyadari, oh ternyata perbuatan itu tidak baik, menjelek-jelekkan nama orang tua itu kan tidak baik. Terus supaya si anak itu tidak lagi menjelek-jelekkan nama orang tuamu dan kamu tidak membalas lagi, apa yang akan kamu lakukan lagi? Kamu tahu nilai keyakinan kelas kita apa? Nah, menghormati orang Tua. lain. Menghormati orang lain itu bisa termasuk orang tua, teman, bapak ibu guru, gitu ya. Berarti kalau menghormati nama orang. nama orang, tidak menjelek-jelekkan. Kan Nah, mungkin ketika itu terjadi sebelumnya mungkin kamu juga pernah menjelekkan nama orang tuanya, atau dia mungkin memang jahil. jarak. Nah, jarak. Oke ya. Jadi kamu sadar nggih, perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan nggih. Ya, terima kasih. Oke deh.